Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah peribadatan kita pada saat ini yang kembali memasuki masa-masa pemasyuran Injil. Kita mulai bersama-sama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak untuk hidup berpengharapan akan segala yang baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Pengharapan menjadikan hidup akan lebih bermakna di tengah dunia ini. Namun, hidup berpengharapan itu tidak selamanya bisa dijalani dengan mudah. Ada tantangan, godaan, dan hambatan yang menjadikan pengharapan itu seakan menjadi sulit dipertahankan. Ketika ada sakit, persoalan keluarga, persoalan studi, relasi yang menyakitkan atau pergaulan yang tidak sehat, ada persaingan di tengah-tengah dunia pekerjaan, tuntutan kebutuhan pada masa kini sering sekali menjadi penyebab lepasnya pengharapan itu. Akibatnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup terasa menjadi hambar dan tanpa pengharapan lagi. Di tengah situasi semacam itu, kita diingatkan agar tetap setia kepada jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Agar pengharapan itu tetap ada dalam hidup kita, pada peribadatan ini kita diajak untuk menjalani hidup yang berpengharapan sambil terus-menerus berjaga-jaga dengan setia. Saudara-saudara, ini kita akan mengangkat litani Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat 7. Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Saya bagian yang keluar, jemaat bagian yang ke dalam. Pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperingatkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengagungkan kemuliaan Tuhan dengan
menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait pertama sampai kedua, dilanjutkan dengan bait 5. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, kedaknya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 yang demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali memuliakan Tuhan, itu dengan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Dia dengan memperhatikan firman yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan
dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan menghaturkan persembahan ini, diiringi dengan lantunan kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah, saatnya kita akan menundukkan kepala kita di dalam doa syukur persembahan dan menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam peribadatan saat ini. Betapa besarnya sukacita kami oleh pemeliharaanmu yang memberikan keselamatan serta kedamaian di dalam jiwa kami. Bukan hanya apa yang terlihat di dalam kehidupan lahiriah, tetapi juga di dalam kehidupan roh kami. Bahkan oleh karena anugerah-Mu yang agung itu, kami mampu melalui hari-hari kami yang penuh dengan tantangan ini oleh keselamatan Tuhan. Dan itu semua membuat kami bersukacita. Dari itu semua Tuhan, kami menghaturkan rasa syukur kami. Kami membawa persembahan kepadamu. Dan persembahan ini adalah apa yang terbaik yang bisa kami lakukan dan kami haturkan kepada Tuhan. Karena itu seberapapun terbatasnya, Engkau kiranya menilik hati kami, dan Kau berkenan untuk menerima serta mempergunakannya sebagai sarana di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa untuk semakin menyatakan perkara-perkara besar di tengah pelayanan bagi kehidupan ini. Berkatilah jemaat-Mu dan pakailah hidup seluruh jemaat-Mu sebagai satu peribadahan, persembahan yang kudus dan yang sejati. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan taruh rasa segan, takut dan hormat kepadamu,
sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan sepenuh hati mereka, sepenuh jiwa mereka, sepenuh pikiran mereka, sekaligus sepenuh kekuatan mereka. Dan biarlah dengan itu semua, jemaat Tuhan semakin lebih lagi di dalam menyatakan kerajaan-Mu, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kini kerinduan kami begitu haus akan makanan bagi jiwa roh kami. Karena itu Tuhan, berikanlah firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengar, dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus kami mohon, kiranya Engkau bertahta sepenuhnya di seluruh kehidupan kami oleh firman-Mu. Semua kami naikkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan pelayanan sabda, di mana pemberitaan sabda yang akan kita terima pada saat ini terambil dari Injil Matius 25, ayatnya yang pertama sampai ayat 13, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Demikian Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datang mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita kembali memasuki minggu-minggu pemasyuran Injil. Nah, di dalam minggu-minggu ini melalui
bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini, saya dan saudara diajak bersama-sama untuk dapat menjalani apa yang menjadi tugas perutusan dalam kehidupan kita dengan melihat satu sisi pada apa yang menjadi harapan kita. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya atau kita sebagai gereja harus berpengharapan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya akan ada banyak jawaban yang bisa kita berikan. Tetapi pada saat ini paling tidak kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting, yang sangat mendasar mengapa kita sebagai gereja, orang-orang percaya, umat kepunyaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk bisa berpengharapan senantiasa sambil berjaga-jaga dengan setia. Nah, yang pertama, bahwa supaya pelayanan kita atau pelayanan sebagai pekerjaan kita, gereja, orang-orang percaya di tengah dunia ini, yaitu pelayanan untuk menyatakan kerajaan surga, nah dapat dilakukan dengan penuh, dengan seutuhnya, yaitu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, serta sepenuh tenaga atau kekuatan. Dan dengan demikian, pada akhirnya apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu tanggung jawab yang agung dari ilahi, tanggung jawab dari surga, dapat dituntaskan atau tuntas di dalam kehidupan kita. Meskipun di satu sisi dalam kehidupan dunia ini kita seringkali akan menghadapi banyak persoalan sebagai tantangan kehidupan kita yang nyata. Dan itu semua tidak mudah. Baik dari masalah berawal dari hal-hal yang kecil tentang kesehatan kita, sampai kepada apa yang menjadi pekerjaan ataupun relasi kita dengan orang lain. Dan itu semua tentu membutuhkan dasar-dasar pelayanan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pasti keberhasilan kita di dalam menuntaskan tanggung jawab kita di tengah-tengah pengharapan kita tadi, maka di sini keberhasilan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, umat kepunyaan Tuhan, di tengah-tengah kenyataan hidup yang sulit sebagai tantangan, disitulah akan menumbuhkan makna kehidupannya yang begitu indah. Nah, kalau ini bisa diibaratkan, Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat ada seorang ahli ukir kayu, yang tentunya di sini sebagai ahli ukir kayu semuanya akan memiliki pahat yang tajam. Namun kadangkala kita juga bisa melihat ada yang tidak membawa batu asahan. Nah, dari kedua orang ini tentunya akan ada satu kemungkinan yang berbeda. Yang membawa batu asahan meskipun pahatannya tajam, pada akhirnya pasti akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Artinya dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara yang tidak membawa batu asahan dari masalah terhambat sampai benar-benar dia tidak akan mampu menyelesaikannya, karena di dalam proses pemahatan tentunya pahatan itu bisa saja mengalami ketumpulan dan tentu itu akan merusak kalau diteruskan. Nah, berarti di sini yang memiliki batu asahan, membawa batu asahan, dia
akan bisa mendapatkan kesempatan, sementara yang tidak membawa tentunya akan bisa mengalami kemungkinan buruk. Nah, di sini menggambarkan pula dengan kondisi kita sebagai orang percaya atau gereja. Jadi bagaimana orang percaya atau gereja, saya dan saudara semuanya di tengah-tengah perutusan Tuhan dalam kehidupan kita, harus tetap memiliki pengharapan. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita sebagai orang percaya umat kepunyaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah perutusan hidup kita, sebetulnya ada satu hal yang utama, yaitu keselamatan. Terutama adalah keselamatan di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia, Juru Selamat kita. Nah, tetapi pada saat ini melalui perikop Injil Matius 25 ayat 1-13 ini, saya dan saudara diajak untuk belajar tentang beberapa perkara penting. Dalam perikop ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebagai suatu bentuk kesaksian yang berisi tentang nasihat sekaligus peringatan dari Tuhan Yesus kepada umat kepunyaan Allah atau orang-orang Israel, Yahudi yang mengaku dirinya adalah umat perjanjian. Nah, sebagai umat milik Allah, maka dalam kehidupannya tentu memiliki pengharapan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Paling tidak, dia di dalam menjalani kehidupan kekudusan tentu agar pada akhirnya akan memiliki keselamatan yang abadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, di dalam kesaksian ini ketika Yesus Tuhan memberikan nasihat sekaligus peringatan kepada umat kepunyaan Allah, orang-orang Israel Yahudi pada waktu itu akan pengharapan mereka, yaitu pengharapan mereka yang terbesar. Ada satu hal yang harus mereka perhatikan, yaitu hendaknya mereka juga menyertainya dengan sikap hidup iman yang total, yang seutuhnya, sepenuhnya, yaitu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran mereka, maupun sepenuh kekuatan atau tenaga mereka. Nah, supaya pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, ketika ini bisa dijalani dengan baik, tentunya mereka tidak akan atau tidak mudah terjebak dalam pikiran dan tindakan yang cenderung untuk menyepelekan segala sesuatu, khususnya terhadap perkara-perkara yang kecil atau yang kadang-kadang dipandang sebagai perkara yang sederhana, perkara yang remeh-temeh, sehingga berakibat fatal. Karena dengan sikap yang buruk itu, mereka pada akhirnya tentu akan kehilangan kesempatan penting, suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kehidupan yang tidak akan mungkin pernah bisa berulang kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat atau peringatan Tuhan Yesus kepada umat kepunyaan Allah itu, tadi kita dengarkan bersama telah diperumpamakannya melalui gambaran 5 gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijak atau bijaksana di dalam menyambut calon mempelai laki-laki mereka di suatu malam. Nah, persoalan penting di dalam kisah ini adalah tindakan yang mereka lakukan, yaitu semuanya sama-sama membawa pelita yang sudah menyala. Tetapi di sini ada 5 orang yang membawa serta minyak persediaan untuk pelita mereka, dan 5 yang lainnya sama sekali tidak membawa minyak untuk persediaan bagi pelita mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah tindakan mereka ini tentu memiliki makna yang penting, yaitu bisa kita katakan sebagai suatu tindakan kesiapan. Jadi kesiapan para gadis di dalam menyongsong atau menyambut para mempelai lelaki mereka.
Kesiapan ini merupakan gambaran dari sikap diri seseorang dalam mendapatkan harapan hidup mereka. Sekaligus di situ juga menjadi sesuatu yang bersifat fungsional, yaitu mampu untuk memberikan pembangunan atau mengisi kehidupan menjadi bermakna atau berdaya guna, ataupun sebaliknya. Nah, yang tidak membawa persediaan minyak bagi pelitanya, kalau kita lihat atau bisa kita pahami dari sudut interpretasi kita, maka di sini menampakkan pandangan kepraktisan atau tidak suka ribet. Bahkan mungkin bisa saja mereka memiliki pikiran yang spekulatif. Karena dengan apa yang harus mereka lakukan, siapa tahu di jalan bisa saja masih ada yang menyediakan, sehingga untuk apa harus repot-repot. Nah, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pelaku ini ternyata atau nampaknya lupa bahwa situasinya telah disebutkan. Itu pada suatu malam. Nah, malam di sini sebagai satu gambaran situasi yang tidak bisa memberikan kepastian atau situasi yang bisa dikatakan sebagai kondisi yang sulit. Nah, ketika itu terjadi, ketika itu mereka lakukan dengan sikap-sikap yang cenderung praktis, tidak suka ribet, bahkan spekulatif. Di sini kita bisa melihat hasil akhirnya. Karena menjelang harapannya akan tiba, 5 orang gadis yang bodoh itu pada akhirnya justru harus kembali kepayahan. Mereka harus mencari ribet. Bahkan pada akhirnya jelas ditegaskan di situ kehilangan kesempatan berharga untuk bertemu dengan mempelai mereka. Sementara sebaliknya, yang membawa persediaan minyak bagi pelitanya, kita bisa melihat, yaitu bahwa orang-orang ini menunjukkan adanya pandangan antisipatif. Atau bisa juga kita katakan tindakannya bersifat fungsional, serta cermat, Bapak Ibu. Kecermatan di sini berarti menunjukkan juga adanya satu sikap yang didasari atas kesadaran. Bukan sekedar logika, tetapi memahami terhadap situasi malam sebagai waktu untuk menyongsong kedatangan sang mempelai laki-laki mereka. Nah, apa hasilnya Bapak Ibu? Jelas di sini dinyatakan, menjelang mempelai laki-laki mereka tiba, 5 orang gadis bijaksana bukan harus ribet, tetapi mereka diliputi oleh rasa yang semakin sukacita. Dan hingga akhirnya yang dilakukannya dapat berjalan dengan tuntas dengan datangnya harapan berharga yang sangat dinanti-nantikan mereka. Mereka diterima, diajak oleh mempelai pria mereka untuk masuk di dalam suasana pernikahan, dan pintu tempat pesta pernikahan kemudian ditutup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti minyak persediaan, maka apa yang orang percaya atau kita sebagai gereja milik Tuhan bisa kita bawa di dalam menyongsong akan kedatangan Tuhan? Apa yang bisa kita miliki sehingga akan tetap ada kepastian bagi harapan kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Suci telah menyaksikan seperti pengalaman iman umat Tuhan, yaitu umat Israel dan para pemimpinnya. Ketika mereka setia hidup di dalam firman atau kehendak Tuhan, maka ketaatan mereka pada akhirnya mendapatkan berkat Allah. Namun sebaliknya,
ketika mereka berkhianat, pada akhirnya mereka pun akan menemukan laknat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun persoalan yang menjadi tantangan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, umat kepunyaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka tetaplah memiliki sikap taat atau setia. Sejarah gereja pun telah membuktikan pula ketika umat Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus oleh dunia berusaha untuk dibinasakan dengan berbagai macam cara. Tetapi justru sebagaimana disaksikan oleh salah satu bapak gereja yang cukup terkenal, ketika jemaat semakin dibabat, maka mereka justru semakin merambat. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa dalam kesulitan apapun sesungguhnya Allah tetap bekerja. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bisa yakin kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sedangkan di sisi lain, justru juga di dalam kesulitan kita, ketika kita tidak menyepelekan segala sesuatu, kita tetap melakukan dengan apa yang harus kita lakukan sepenuhnya. Nah, kita akan menemukan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan dan situasinya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, harus dapat memiliki hidup yang bermakna. Dalam kesulitan itulah justru terkadang ketika kita memahami prosesnya, di situ kita akan mengerti sejauh mana kualitas kita Tuhan izinkan untuk ditempa dan mewujud menjadi sesuatu yang berkilau, sesuatu yang sangat bernilai tinggi bagi kehidupan, menimbulkan inspirasi, menjadikan suatu kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mari gereja, kita semua orang-orang percaya harus dapat memiliki hidup yang bermakna, yaitu dengan melakukan firman atau perintah Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, dan sepenuh tenaga atau kekuatan kita. Dan inilah yang di awal kita terima bersama sebagai hal yang menjadi kehendak Tuhan, sebagai permenungan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita terima, di mana kita harus berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Tuhan memberkati kehidupan, pelayanan, perutusan hidup kita. Amin. Memasuki saat yang teduh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami sesuatu yang penting di dalam pengharapan kami, di tengah-tengah tugas perutusan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami layak untuk menerima apa yang menjadi pengharapan kami, yaitu keselamatan yang abadi, serta keselamatan yang boleh nyata di tengah-tengah kehidupan bersama kami di dunia ini. Dengan panggilan-Mu, agar kami senantiasa memiliki ketaatan, kesetiaan, pada akhirnya Tuhan, disitulah Engkau akan memberikan apa yang memang layak bagi kami. Karena itu ajarkanlah kami untuk melakukannya dengan sepenuhnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami tidak hanya mendapatkan berkat bagi kami, tetapi apa menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi. Kerajaan surga yang hadir di tengah dunia ini
Bahkan seberapapun kehidupan kami, Engkau perkenankan untuk memuliakan nama-Mu, menjadi satu kehidupan yang bermakna. Tuhan, kami mendoakan umat-Mu yang saat ini masih ada dan terus bergumul di dalam sakit penyakit yang luar biasa saat ini. Kini Engkau tetap terus berikan kami kesabaran, keyakinan yang sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan, dengan satu sikap yang nyata pula dalam kehidupan kami. Menghargai yang lainnya, sehingga pada akhirnya kami tidak hanya mendapatkan keselamatan bagi diri kami, tetapi Tuhan perkenankan pula untuk menyatakan keselamatan bagi sesama kami. Tuhan, jagailah, peliharalah umat-Mu, serta orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Cukupkanlah mereka, dan tetap terus berikan kekuatan agar mereka bisa sehat. Dan Bapa, kami percaya ada banyak jalan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan kami mendoakan buat para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan yang ekstra, khususnya di tengah-tengah masa penyakit yang sangat besar ini, sehingga pada akhirnya para pemimpin kami ini diberikan kemampuan dan kepastian di dalam langkah mereka oleh karena pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan orang percaya seluruh bumi, mari kita bersama-sama akan bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, mari kita meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini, dan kita akan menerima perutusan Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman yang kita terima. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
Baiklah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melangkahkan kaki kita undur dari tempat ini, melakukan pertusan Tuhan, diiring dengan Kidung Jemaat 408, bait pertama sampai kedua. Di jalanku ku diiring. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pencobaan dikuatkan imanku, jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang